Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brilian Ferdi Sopalwakan, mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur, jurusan Sistem Informasi. Nah, di sini saya diberikan tugas oleh dosen saya, dosen mata kuliah Matematika Komputasi. Dan di sini saya akan mencoba untuk mengerjakan dan juga menjelaskan soal dari dosen saya. Oke, kalau begitu kita coba ya. Kalau begitu kita mulai aja. Kita coba yang ini, yang pertama, poin 1.1. Nomor 1. Di sini kita diberikan beberapa pernyataan dan kita disuruh menjawab apakah pernyataan ini bernilai salah atau benar. Seperti itu. Jadi jika pernyataan tersebut tidak bernilai salah atau benar, maka pernyataan tersebut bukan merupakan proposisi. Begitu mulai dari yang A ya. Dari yang A, do not pass go. Do not pass go ini cuma berupa deklarasi statement dan tidak mempunyai penjelasan apakah pernyataan ini benar atau salah. Maka pernyataan ini bukan merupakan proposisi. Nah, begitu juga dengan yang B. Yang B ini, what time is it? Ini cuman berupa pertanyaan, jadi tidak ada nilai benar atau salahnya, maka ini bukan proposisi. Untuk yang C ini, there are no black flies in mine. Pernyataan ini bernilai benar atau salah, maka pernyataan ini merupakan pernyataan proposisi, akan tetapi pernyataannya salah karena lalat itu berada di mana saja, tidak terkecuali, seperti itu. Nah, lalu untuk yang D ini bukan merupakan proposisi. Mengapa? Karena yang poin D ini, yang D ini 4 ditambah X sama dengan 5. Kita masih belum tahu nilai X ini berapa, jadi kita tidak tahu apakah hasilnya ini benar atau salah. Maka ini bukan merupakan proposisi. Yang E juga begitu. Karena kita belum tahu nilai N itu berapa, maka yang E ini bukan merupakan proposisi. Lalu untuk yang F ini merupakan proposisi karena pernyataan berikut ini mempunyai nilai benar apakah pernyataan ini benar atau salah. Di sini kan tertera bulan terbuat dari keju hijau gitu. Pernyataan ini bernilai salah karena bulan sudah jelas bulan itu tidak terbuat dari keju hijau. Tapi pernyataan ini merupakan proposisi karena mempunyai nilai benar atau salah. Terus kita lanjut ke yang nomor 2. Nah, yang nomor 2 ini kita disuruh mencari tahu hasilnya dari angka-angka ini. Itu maksudnya gimana? Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Kita bisa mengandaikan angka 1 ini sebagai nilai true dan angka 0 ini sebagai nilai false. Nah, untuk huruf V ini itu merupakan atau merupakan or. Untuk huruf A ini merupakan nilai dan atau N. Nah, terus penyelesaiannya gimana sih? Penyelesaiannya itu seperti ini. Semisal ada bilangan 1 atau tadi kita bisa sebut true, itu bertemu dengan operasi dan ini, operasi ini, maka terus lawannya ini adalah angka 0 atau tadi kita sebut false, maka hasilnya akan jadi false, seperti itu. Nah, kalau yang untuk or ini bedanya di semisal kita mempunyai angka true terus bertemu dengan operasi or, sebelahnya itu 0 atau false,
hasilnya adalah true. Seperti itu. Cara mudahnya untuk mengingat itu seperti ini. Kalau saya memakai cara seperti ini. Ini pertama-tama lambang ini dan juga lambang ini saya andaikan dulu saya jadikan ke bahasa Inggris. Jadi ini tuh or, yang ini or, yang ini and. Nah, setelah itu cara mudah untuk mengingatnya, jika ini or maka hasilnya true, jika operasinya and maka hasilnya false. Seperti itu, diingatnya lebih mudah, or true, or true, or true, seperti itu. Nah, mungkin kita bisa coba langsung mengerjakan ya. Kita coba yang di A. Seperti operasi matematika pada umumnya, yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang di dalam kurung. Ini di dalam kurung, kita selesaikan terlebih dahulu. Jadi yang pertama, cara penyelesaiannya urut sesuai dengan urutannya. Ini 0, and 1, atau false and true, hasilnya false. Jadi hasilnya adalah 0. Terus 1 and 1 hasilnya sama 1. 0 and 0 hasilnya sama 0. 1 and 1 hasilnya sama. 1 and 1 hasilnya sama. Nah, terus ini kita selesaikan. 1 or 0 hasilnya 1, atau true or false hasilnya true. Terus 1 or true sama 1. Terus 0 or 0 hasilnya sama 0. 0 or 1 hasilnya 1. 0 or 1 hasilnya 1. Seperti ini. Sama juga seperti yang B ini. Sama seperti yang B. Yang B ini kita selesaikan dulu yang dalam kurung. Caranya sama seperti tadi. 0 dan 1 0, 1 dan 0 0, 1 dan 1 1, 1 dan 0 0, 1 dan 1 1. Terus kita selesaikan yang ada di luar kurung, atau 0 1 0 0 0. Hasilnya berarti 0 atau 0 0, 0 atau 1 1, 1 atau 0 1, 0 atau 0 0, 1 0 1. Nah, terus ini lambang ini itu merupakan lambang SOR. Bedanya, jika terdapat nilai 1 bertemu dengan 1, maka hasilnya adalah false. Hasilnya adalah 0. 1 bertemu dengan 1 hasilnya 0. 0 bertemu dengan 0 hasilnya 0 bertemu dengan 0 hasilnya 0. Lalu untuk 1 bertemu 1 SOR 0 hasilnya adalah 1. Seperti itu. Kita selesaikan yang dalam kurung seperti tadi. 0 SOR 1 1, 1 SOR 1 0, 0 SOR 0 0, 1 SOR 1 0, 0 SOR 1 1. Terus kita selesaikan yang ada di luar kurung. 0 1 0 0 0 sama dengan 1 0 1, 0 1 1, 0 0 0 0 0 0 1 0 1. Yang D sama, kita selesaikan dulu yang dalam kurung.
1 0 1 1 or 0 1 1 or 1 1 0 0 0 1 1 1 1 or 0 1, lalu di sort sama hasil yang ini, di sort sama yang ini ya. Kita selesaikan dulu ini. Satu dan 1 hasilnya 1, terus 0 dan 1 hasilnya 0, 0 0 0 0 1 0 1 1 1, baru kita sort 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 ini. Terus kita langsung ke poin yang 1.2, nomor 1. Nomor 1 ini kita tulis dulu G itu sama dengan you can graduate M you owe money to the university R you have complete the requirements of your mayor B over to library book. Nah, ini hasilnya adalah G implikasi dalam kurung your complete dalam kurung R dan you do not owe money negasi M dan you do not negasi B. Nah, ini kenapa kok saya bisa menjawab seperti ini? Kok bisa saya jawab seperti ini? Nah, ini variabel-variabel ini itu mencakup statement yang ada di sebelahnya, di mana variabel G itu mencakup statement you can graduate, lalu variabel M mencakup statement you owe money to the university, R mencakup statement you have complete the requirements of your mayor, dan B mencakup statement you have an overdue library book. Dan statement yang ada di soal adalah you can graduate only if you have complete the requirements of your mayor and you do not owe money to the university and you do not have an overdue library book. Jadi kita tulis you can graduate. Ini kan you can graduate. Itu masuk di variabelnya G. Kita tulis seperti biasa G. Implikasi ini adalah only if. Jika hanya, ini lambangnya adalah implikasi. Jika hanya, ini lambangnya adalah implikasi. Nah, ini kenapa kok saya pakai dalam kurung gini? Karena you have complete the requirement of your mayor and you do not owe money to the university and you do not have an overdue library book. Ini adalah 3 statement yang berhubungan atau berkesinambungan. Maka dari itu saya beri dalam kurung gini. Saya masukkan ke dalam kurung. Dimana yang pertama adalah you have complete the requirement of your mayor. Sama seperti statement yang ada di variabel R ya. You have complete the requirements of your mayor. Kita tulis seperti biasa R. Lalu di sini ada N. N ini kita tulis lambangnya N seperti biasa. Seperti yang poin 1.1 tadi N. Ini kenapa kok saya pakai negasi M? Karena di variabel ini
M. Statementnya adalah you owe money to the university. Sedangkan statement yang ada di soal berbunyi you do not owe money to the university. Maka dari itu saya kasih negasi M. Negasi M adalah kebalikan dari statement yang berada di dalam variabel. Seperti itu. Lalu di sini ada N lagi. Kita kasih N lagi. You do not have an overdue library book. Sedangkan di sini statementnya adalah you have an overdue library book. Maka dari itu kita kasih negasi B. Seperti itu. Oke, kalau gitu kita lanjut ke yang nomor 2 ya. Kita lanjut nomor 2. Nah, ini jawabannya adalah sebentar. Negasi dalam kurung B dalam kurung Q. Negasi dalam kurung P dan dalam kurung Q atau atau negasi R kurung tutup 2 kali. Nah, ini kenapa kok jawabannya bisa seperti ini? Penjelasannya adalah ini, gambar ini itu merupakan sirkuit kombinasi di mana jika terdapat lambang seperti ini, segitiga ini, itu merupakan negasi. Jadi yang awalnya variabelnya bernilai positif R ini, setelah melewati lambang ini, di sini di sebelah kanannya lambang, dia berubah menjadi negasi R. Nah, lalu lambang seperti ini itu merupakan lambang atau. Diingat-ingat ya, lambang atau itu ujungnya selalu agak runcing. Ujungnya ini runcing. Tapi tidak sampai runcing-runcing banget seperti ini. Kalau yang berbentuk segitiga ini itu negasi. Sedangkan yang berbentuk seperti ini itu OR. Ini OR. Nah, lalu hasilnya yang di sebelah sini, di sebelah kanannya lambang OR ini, itu adalah P OR negasi R. Seperti ini. Ini hasil yang masih di sini. Nah, untuk yang lambang seperti ini, yang seperti setengah lingkaran ini, itu merupakan lambang N. Jadi, hasil yang di sebelah kanannya lambang N ini adalah P dan dalam kurung Q atau negasi R. Seperti itu. Nah, hasil itu masih sampai di sini. Nah, terus untuk melewati lambang ini, kita lakukan cara yang sama seperti yang awalnya ini. Kita tinggal beri dalam kurung saja seperti ini. Karena ini negasi ya, kita beri dalam kurung ini. Jadi negasi dalam kurung P atau dalam kurung lagi, buka kurung lagi, Q, maksud saya P dan buka kurung Q atau negasi R, kurung tutup. Seperti itu. Ini hasilnya. Nah, terus kita lanjut ke poin 1.3 ya. Ke poin 1.3. Ini tuh kita disuruh menunjukkan apakah ini berupa proposisi equivalence, berupa tautologi, di mana hasilnya ini nanti, hasilnya dari semua ini itu haruslah true semua. Dan di sini saya pakai cara yang tabel, itu menurut saya lebih mudah. Dan saya sudah menyiapkan gambarnya. Tabelnya seperti ini.
yang pertama kita buat terlebih dahulu adalah P, Q sama R-nya. Karena di sini terdapat 3 variabel P, Q sama R. Jadi kita buat P, Q sama R-nya. Cara menentukan ininya gimana sih? Cara menentukan nilai T sama F-nya ini. Nah, caranya adalah jika semisal kita pakai 3 variabel, maka baris ke bawahnya itu terdapat 8 baris. Ya, diingat-ingat ya, terdapat 8 baris. Kalau kita pakai 2 variabel, itu hanya terdapat 4 baris. Kalau kita pakai 4 variabel, terdapat 16 baris. 2 kali lipat dari variabel sebelumnya. Seperti itu. Nah, lalu untuk menentukan T sama F-nya, variabel yang paling kiri sendiri itu pasti T sama F-nya bernilai 50 banding 50, setengah-setengahnya. Di sini T-nya 4, lalu F-nya 4. Untuk variabel kedua, nilai T sama F-nya ini itu setengah dari nilai T di variabel pertama. Jadi variabel pertama ini nilai T-nya kan ada 4. Nah, lalu di variabel kedua, dan di variabel kedua ini nilai T-nya akhirnya jadi 2. T, F. Untuk variabel ketiga, sama caranya dengan variabel kedua. Di variabel ketiga kita lihat nilai T di variabel yang kedua. Nilai T di variabel yang kedua ada 2, setengahnya adalah 1. Jadi seperti ini, tinggal TF, seperti itu. Setelah kita ketahui nilainya, kita bisa mencari satu persatu terlebih dahulu ya. P implikasi Q nilainya berapa, terus Q implikasi R nilainya apa, P implikasi R nilainya apa, baru kita bisa gabungin semuanya. Pertama kita cari yang P implikasi Q. Nah, di sini saya juga sudah menyiapkan rumusnya untuk implikasi itu sendiri gimana. Jadi untuk implikasi itu, jika T ketemu jika T diimplikasikan dengan F, maka hasilnya adalah F. Namun jika F diimplikasikan dengan T, hasilnya adalah T, mengikuti nilai yang di sebelah kanan. Jika kedua nilai ini berbeda, maka mengikuti nilai yang ada di sebelah kanan. Jika nilainya ini sama, hasilnya pasti T, walaupun nilai di sebelah kiri ini F ya, seperti ini ya. F diimplikasikan sama F, hasilnya tetap T. Pokoknya jika kedua nilai ini sama, hasilnya adalah T. Tapi jika kedua nilai ini berbeda, kita tinggal lihat nilai yang di sebelah kanan. Seperti itu. Nah, kita langsung ke contohnya ya. Seperti ini, P implikasi Q. Maka yang kita lihat adalah variabel P dan variabel Q. Kita hiraukan terlebih dahulu variabel R-nya. Yang kita lihat P sama Q saja. T implikasi T, hasilnya T. T implikasi T, hasilnya T. Lalu T implikasi F, hasilnya adalah F. Kita tinggal mengikuti nilai yang ada di sebelah kanan. F implikasi T, hasilnya T. Seperti itu seterusnya. Sama juga yang Q implikasi R. Yang kita lihat adalah variabel Q dan R. Kita hiraukan dulu variabel P-nya. Dan kita cari seperti yang cara di variabel P implikasi Q. Dan juga yang P implikasi R ini ya. P implikasi R. Sama juga caranya seperti itu. Setelah kita mengetahui semua nilainya, kita cari satu persatu dulu ya. P implikasi Q dan Q implikasi R terlebih dahulu. Kita cari nilainya ini. Kita cari nilai yang ini dulu. Nah, caranya sama seperti yang poin 1.1 tadi. Jika itu dan, maka T dan F hasilnya adalah F. F dan T hasilnya adalah F. T dan T hasilnya T. F dan F hasilnya F. Seperti itu. Nah, ini kita tinggal cari saja ya. T dan T, T dan F, F dan T, F. Seperti itu seterusnya. Lalu setelah itu baru kita cari hasilnya. Ini tadi kita implikasikan dengan P implikasi R. Hasilnya seperti ini. Karena di sini nilainya berupa true semua, maka propositional equivalence dari operasi ini merupakan tautologi. Nih.
Nah, terus untuk yang nomor 2 ini sama pengerjaannya dengan yang nomor 1. Bedanya cuman di sini itu terdapat 4 variabel. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jika terdapat 4 variabel maka baris ke bawahnya itu pasti ada 16 baris. Ini saya sudah menyiapkan gambarnya ini ya. Sudah saya siapkan tabelnya. Kita tinggal cari dulu PGRS-nya, sama seperti tadi caranya. Variabel yang paling kiri sendiri itu nilai T dan F-nya dibagi 2, 50 banding 50. T8 dan F8. Lalu variabel keduanya ini, nilai T sama F-nya itu setengah dari variabel yang pertama. Seperti itu, sampai yang variabel yang terakhir. Nah, terus kita cari satu-satu terlebih dahulu seperti tadi. P implikasi Q nilainya berapa, R implikasi S berapa, P implikasi R berapa, dan Q implikasi S berapa. Setelah kita tahu caranya, setelah kita tahu nilainya seperti ini, saya sudah mencarinya ini, nilainya ini. Kita implikasikan dulu yang operasi ini. Kita selesaikan dulu operasi ini. Ini ya. Nah, setelah itu, setelah kita mengetahui nilainya, kita tinggal cari. Ini kan di sini kan disuruh, perintahnya disuruh operasi yang ini dioperasikan n seperti yang poin 1 tadi. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Karena di sini terdapat nilai F ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 nilai F. Maka operasi ini bukanlah logical equivalence, tidak termasuk logical equivalence karena terdapat nilai false. Nah, kita lanjut ke yang 1.4 ya, poin 1.4. Kita tulis terlebih dahulu. Pernyataan-pernyataannya ini. P dalam kurung X sedang Nah, untuk yang A ini jawabannya adalah sebentar. Jawabannya adalah universal X dalam kurung X implikasi negasi S dalam kurung X. Kenapa kok bisa seperti ini? Karena di sini dijelaskan bahwa di sini tuh menjelaskan bahwa ini tuh DAX. Kenapa kok saya pakai ini namanya universal ya? Universal ini menandakan untuk semua. Jadi untuk semuanya. Nah, kalau semisal lambang yang ini itu menandakan untuk setiap. Jadi hanya beberapa saja, hanya perwakilan saja.
Sedangkan di sini statement ini no ducks, berarti ini semua. Kita pakai yang universal x dalam kurung px. Kenapa kok saya pakai px? Kenapa nggak pakai rx atau qx? Karena di sini sudah dijelaskan bahwa p ini merupakan statement yang is a duck. Kalau yang r ini statementnya is an officer, seperti itu. Terus saya pakai negasi s dalam kurung x karena di sini statement ini itu kan bunyinya willing to waltz, sama seperti yang sx ini juga willing to waltz. Nah, kenapa saya pakai negasi? Kenapa kok saya pakai negasi ini? Karena di sini tuh sudah jelas ada kata-kata no, kata-kata not. Jadi kebalikannya dari ini is willing to waltz, seperti itu. Yang ini juga sama, universal x dalam kurung r dikasih nah ini kenapa kok saya nggak kasih nilai negasi, karena kedua variabel ini tuh sama-sama bernilai negasi, decline dan juga no, ini sama-sama bernilai negasi, maka dari itu negasinya saya hilangkan. Jadi cuma tinggal rx implikasi sx, seperti itu. Lalu untuk ini all my poultry are ducks. Nah, ini hasilnya adalah universal x dalam kurung all my poultry, berarti q dalam kurung x. Sorry. Dalam kurung q dalam kurung x implikasi r ducks p dalam kurung x, seperti ini. Saya pakai universal karena di sini sudah jelas ada kata-kata all, ada kata-kata semua. Lalu untuk yang D ini hasilnya adalah my poultry are not officers. Nah, officers ini kan berarti menandakan untuk semua. Jadi saya pakai universal x dalam kurung q kurung x implikasi negasi r dalam kurung x, sama seperti yang ABC. Test D follow from A, B, and C. Ini jawabannya yes. Nah, lalu untuk yang nomor 2 ini, kita disuruh membuktikan apakah pernyataan ini tuh benar atau salah. Jadi yang pertama, yang A ini adalah benar, true. Kenapa? Karena jika semisal kita andaikan X sama dengan min 1, maka hasilnya X pangkat min 1, min 1 pangkat 3, hasilnya sama dengan min 1, dan itu adalah benar. Lalu untuk yang B juga demikian, yang B juga benar. Misal kita andaikan X adalah 0,5, maka hasilnya adalah 0,5 pangkat 4 sama dengan 0,5 pangkat 2 ya. Nah, gini. Ini hasilnya benar ini. Terus yang C juga begitu, C juga benar. Nah, untuk yang E ini salah. Yang E ini false. Semisal kita pakai X-nya adalah 0, maka 2 dalam kurung 0 lebih besar 0. Nah, ini jelas salah.
statement ini akan menjadi benar jika lambang ini adalah lebih besar sama dengan, baru itu adalah benar. Terus kita lanjut ke poin yang 1.5 ini ya. Yang poin 1.5. Yang Q ini sudah jelas salah ya. Karena di sini di statement ini kan Q X, Y itu sama dengan X plus Y sama dengan X min Y. Jadi X plus Y itu hasilnya sama dengan X min Y. Sedangkan yang ini Q 1,1 kita coba ya. Berarti 1 plus 1 sama dengan 1 min 1. 1 dengan 1 min 1. Nah ini sudah pasti jawabannya salah karena hasil yang sebelah kiri tidak sesuai dengan yang sebelah kanan. 2 sama dengan 0. Ini sudah jelas tidak sesuai. Nah terus untuk yang universal yang B ini ya, yang B ini universal Y Q dalam kurung 1, Y, berarti ini juga salah. Sebentar, ini saya kasih, ini salah ya, false. Ini juga salah, false. Kenapa? Karena jika semisal kita pakai rumus yang ini, kita masukkan ke rumus yang ini, berarti kan 1 plus Y sama dengan 1 min Y. 1 min Y. Nah sedangkan ini kan universal, ini kan tadi untuk semua bilangan. Jadi semisal kita pakai bilangan 3 ya, kita pakai bilangan 3, sudah jelas salah hasilnya. Nah nilai yang ada di sebelah kanan, ini tidak sesuai dengan nilai yang ada di sebelah kiri, seperti itu. Untuk yang nilai ini tuh ini juga salah, ini juga salah, false. Kalau yang simbolnya seperti ini itu kan untuk semua, jadi X nya ini bernilai 0, bukan untuk semua, maksud saya untuk beberapa, untuk setiap, hanya perwakilan. Jadi di sini adalah X nya adalah 0. Kita coba ya, 0 plus 2 sama dengan 0 min 2. Nah ini hasilnya sudah jelas salah sih, jadi kan ini hasilnya 2 sama dengan min 2 kan, udah jelas salah ini. Lalu untuk ini hasilnya ini benar, karena di sini kan universal X dan untuk beberapa Y, jadi Y nya ini bernilai 0 dan X nya ini terserah, kita mau masukkan angka terserah. Misal kita pakai 6 plus 0 sama dengan 6 min 0, hasilnya sama, 6 sama dengan 6. Jadi ini statement ini yang D ini benar. Lalu untuk yang E ini juga benar, walaupun dibalik-balik seperti ini, tetap saja X ini bernilai untuk semua dan Y ini bernilai untuk beberapa. Semisal kita pakai contoh yang 8 plus 0 sama dengan 8 min 0, hasilnya sama, 8 sama dengan 8. Nah lalu untuk yang ini, yang nomor 2 ini gitu. Berarti yang nomor 2 ini kita di sini diberikan statement diberikan 5 statement seperti ini, dan kita disuruh mengubahnya ke dalam bentuk variabel ya. Statement ini kita disuruh merubah ke dalam bentuk variabel. Untuk jawabannya yang A ini adalah, kita pakai ini,
Nah, jawabannya seperti ini. Ini kenapa kok saya pakai ini untuk setiap ini, untuk beberapa x, karena di sini hanya terdapat someone, berarti bukan semua murid di kelas, tapi hanya beberapa anak yang ada di kelas. Has an internet connection but has not chat with anyone else in your class. Di sini saya pakai universal y karena di sini menjelaskan anyone, berarti untuk semua murid yang ada di kelas. Nah, sini saya pakai negasi c x, y karena c x, y itu x, y-nya sendiri adalah have chat over the internet. Sedangkan di sini penjelasan ini but has not chat, maka dari itu saya pakai negasi c x, y. Yang B ini juga sama seperti yang A. Hasilnya adalah ini. Hasilnya adalah ini. Karena di sini menjelaskan there are 2 student in your class, berarti hanya 2 murid di dalam kelas, bukan semua murid. Maka dari itu saya pakai yang ini untuk setiap x ini, dan juga have not chat with each other over the internet. Jadi pakai yang negasi c juga seperti itu. Yang C ini yang C ini mudah ya. Yang C ini cuman kita pakai yang untuk setiap x, dan universal y. Untuk setiap x universal y. C x, y. Ini ya. Nah, ini di sini dijelaskan there is a student in your class who has chat with everyone in your class over the internet. Nah, saya pakai yang ini untuk beberapa x karena di sini jelaskan hanya satu murid, bukan semua murid. Terus saya pakai yang universal y ini karena di sini dijelaskan dengan semua orang, with everyone in your class. Terus kita pakai c x, y karena di sini terdapat over the internet, sama seperti yang ini, chat over the internet, seperti itu. Terus untuk yang D ini jawabannya ini berarti kita pakai tiga variabel. Aplikasi universal y.
Nih, seperti ini jawabannya. Nih. Ini kenapa kok saya pakai 3 variabel, kok ada variabel z? Karena di sini there are at least 2 student. 2 student ini punyanya yang ini variabel x. 2 student. Hanya beberapa orang punyanya variabel x ini ya. Nah, terus di sini saya beri x tidak sama dengan z karena z ini merupakan the same person in your class. Beberapa orang juga. Jadi di sini saya pakai beberapa z. Tapi x tidak sama dengan z. X dan z itu dua orang yang berbeda. Seperti itu. Implikasinya universal y, negasi c. Karena di sini ada not, maka saya pakai negasi c x, y dan negasi c x, y juga. Seperti itu. Nah, terus yang ini jawabannya sama. Yang E ini jawabannya sama seperti ini. Bedanya yang E tidak pakai negasi. Karena di sini langsung between them have chat with everyone. Nggak ada kata-kata not. Seperti ini. Oke, kita lanjut ke poin yang 1.6 ini. Yang nomor 1, what rule of inference is used in each of these argument? Yang A, kangaroo live in Australia and are marsupials. Therefore, kangaroos are marsupials. Jadi di sini kita disuruh untuk menjadikan ini, pernyataan ini ke dalam bentuk variabel. Jadi bisa kita tulis seperti ini. Nah, ini bacanya adalah P dan Q. Terus ini tuh lambang ini tuh lambang yang melambangkan karena itu. Jadi ini bacanya P dan Q, maka dari itu P. Nah, seperti itu. Jadi kangaroo live in Australia and are marsupials. Jadi di mana P ini adalah kanguru, P ini adalah kanguru tinggal di Australia. Untuk Q ini sendiri adalah marsupials. Karena itu kanguru are marsupials. Kanguru mempunyai kantung. Seperti itu. Nah, untuk yang B ini sendiri jawabannya adalah kita pakai yang A ini kita pakai simplifikasi ya. Terus yang B ini kita pakai disjunctive syllogism. Jadi jawabannya adalah P atau Q. P atau Q. P atau Q itu negasi P, karena itu Q. Nah, seperti ini jawabannya yang B. Lalu yang nomor 2, yang nomor 2A. Untuk yang nomor 2 ini, yang A jawabannya adalah correct. Yang B jawabannya incorrect. Correct. Nah, kita lanjut ke yang poin 1.8 ini ya, yang nomor 1. Yang nomor 1 ini kita disuruh membuktikan apakah benar n ini pangkat ya, n pangkat 21
lebih besar sama dengan 2n ketika n ini bilangan positif dari angka 1 sampai dengan angka 4. Kita buktikan satu-satu. Kita langsung jawab di bawahnya. Kita coba untuk n sama dengan 1. N sama dengan 1. Maka 1 pangkat 2 plus 1 plus 1 besar sama dengan 2 dalam kurung 1. Berarti ini 1 pangkat 2 itu 1 ditambah 1 hasilnya 2 itu lebih besar sama dengan 2. Berarti ini terbukti ya, terbukti. Nah terus kita coba untuk yang n sama dengan 2 pangkat 2 plus 1 2 berarti 2 pangkat 2 4 plus 1 5 lebih besar sama dengan 4. Ini terbukti ya, terbukti juga lebih besar. Kita coba yang n sama dengan 3. Berarti 3 pangkat 2 ditambah 1 lebih besar sama dengan 2 dikali 3. 3 pangkat 2 9 tambah 1 10 lebih besar sama dengan 6. Ini juga terbukti ya. Lalu kita coba untuk yang n sama dengan 4 pangkat 2 plus 1 lebih besar sama dengan 2 dikali 4. 4 pangkat 2 16 tambah 1 17 lebih besar sama dengan 8. Ini juga terbukti. Jadi dari semua bilangan mulai dari angka 1 sampai 4 ini terbukti bahwa rumus ini itu benar. Nah kita lanjut ke yang nomor 2. Kita lanjut ke poin yang 1.9 ini ya, yang matriks. What is the value of AB? Ini berarti A dikalikan B. Ini saya sudah membuatkan jawabannya di coretan kertas. Nah bentar, saya crop dulu. Nah ini jawabannya. Jadi ini sama saja perkalian A dan B, dimana jika kita mengalihkannya itu sesuai dengan letak angkanya. Jadi semisal yang di sini, yang di A ini 1, yang di A ini kolom pertama baris pertama, kita kalikan di kolom pertama baris pertama, yang di B juga sama halnya dengan yang di kolom kedua. Kolom kedua baris pertama yang di A kita kalikan dengan kolom kedua baris pertama yang di B. Jadi seperti ini. Kita tulis dulu, ini miliknya A, lalu ini miliknya B. Nah terus kita kalikan dan ketemu hasilnya ini 29 min 4 112 000. Nah kita lanjut ke yang nomor 2 ya. Yang nomor 2 ini kita disuruh untuk mencari determinan dari matriks 3x3 ini, 132 211 dan 411. Ini saya juga sudah menyiapkan jawabannya di coret-coretan
kertas. Ini saya crop dulu. Nah, ini jawabannya. Jadi pertama kita tulis dulu nilainya, kita tulis dulu angkanya. Sebentar. Ini 132, 211 dan 411. Nah, terus kita tambahin dua kolom di belakang angka yang ini, di belakang kolom yang pertama tadi, 2 kolom lagi, 2 kolom terakhir kita tambahin angkanya, kita dapatkan dari 2 kolom yang pertama. Angkanya kita ambil dari 2 kolom yang pertama ini, kita kopikan angka dari 2 kolom yang pertama ini ke 2 kolom yang terakhir, kita bikin lagi 2 kolom yang terakhir ini. Nah, seperti itu. Lalu setelah selesai, kita tinggal mencari determinannya. Caranya sama seperti kalau determinan di ordo 2x2 itu kita tinggal perkalian silang ya. Kita tinggal, misalnya ini ordo 2x2, 13 sama 21. Ini determinannya kita cari 1 kali 1 dikurangi 3 kali 2, seperti itu. Nah, kalau kita cari determinan yang di ordo 3 kali 3, kita pakai gini dulu. Setelah itu sama saja, sebenarnya itu sama saja. Bedanya kalau di sini itu perkaliannya 3. Jadi kita bisa tahu angka yang 1, 12, 4 ini dari mana. Ini kita kalikan terlebih dahulu, sekali silang ya. Yang pertama ini, baris pertama kolom pertama dikalikan dengan baris kedua kolom kedua dikalikan baris ketiga kolom ketiga. 1 kali 1 kali 1, ini 1 kali 1 kali 1, terus ditambah dengan 3 kali 1 kali 4, 3 kali 1 kali 4, ditambah lagi 2 kali 2 kali 1, 2 kali 2 kali 1. Udah nggak bisa ditambah lagi ya ini soalnya yang di sebelah sini itu udah nggak ada angkanya, jadi ini nggak bisa dikalikan lagi. Setelah itu kita kasih kurung lagi, ini dikurangin hasilnya dengan perkalian silang lawannya. Jadi 2 kali 1 kali 4 ditambah 1 kali 1 kali 1 ditambah 3 kali 2 kali 1 ini. Setelah itu kita jumlahkan seperti operasi matematika biasa, dan akhirnya kita bisa mengetahui jumlah determinannya adalah 2 dari ordo 3 kali 3 ini. Nah, sekian penjelasan dan pengerjaan soal dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.